konvensional kan paling di harga 4.000, 4.500 paling tinggi. Tapi kalau di organik kita bisa sampai 5.000, Pak, Per per apa, Pak? kilonya. Per kilonya. Jadi Per kilonya ada 4.000 kenaikan sampai Rp500, Pak. itu gabah atau beras, Pak? Gabah Oh, gabah ya. di Jadi KP, kalau Pak. iya ya. Jadi kalau organik 4.000, kalau non organik 4.000, kalau organik bisa sampai 5.000 gitu, Pak ya. Iya, Jadi iya gitu, Pak. kalau jadi beras kira-kira 2 kali lipat harganya Ya gitu. gini, Pak, kalau yang konvensional kalau kayak mentik Pangi Susu kan di harga 12.000. Tapi kami sudah jual di harga 16.000, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat serangkaian video mengenai pertanian padi organik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan kelompok tani namanya Gabungan Tani Organik Sawangan, disingkat GATOS, yaitu Bapak Ahmad Saleh. Apa kabar Pak Saleh? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Nah, mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita, mungkin mulai dengan pendidikan, artinya apakah pendidikannya juga di bidang pertanian, kemudian juga apa latar belakangnya membentuk GATOS ini, Pak. Silakan, Pak. Oh iya. Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Sebenarnya latar belakang saya bukan orang pertanian, Pak. Oh. Kami lulusan STM mesin, Pak. Wah, ya, ya. Jadi kenapa kami terinspirasi dengan pertanian organik? Itu awal mula kami disupport oleh Dinas Pertanian, Pak, di 2012, Pak. Mulai 2010 sebenarnya sudah mulai dicanangkan di Kabupaten Magelang. Waktu itu rencana mau go organik di Jawa Tengah, Pak. Tapi dengan banyak hal ternyata tidak bisa. Nah, kami di 2012 kami difasilitasi lagi oleh dinas, kami mendapatkan sertifikat, Pak. Nah, di 2012 kami dapat sertifikat organik dari lembaga LSO-nya adalah Lesos dari Mojokerto. Latar belakangnya kenapa kita ke arah organik, Pak? Sebenarnya sedikit cerita, karena kami background kami bukan petani, Pak. Jadi saya waktu itu cuman ke sawah kok lihat ekosistem kita itu rusak, Pak. Dengan pemakaian pupuk kimia tinggi dan pestisida tinggi. Nah, kami terinspirasi, terus anak cucu kita nanti mau ditinggalin apa kalau sampai saat ini masih menggunakan pupuk kimia tinggi dan pestisida tinggi. Maka dari itu, kami di Sawangan sini dengan teman-teman kita berunding, hanya kita cetuskan pertanian padi organik. Dengan awal mula kami cuma 150 hektar, Pak, awalnya. Nah, untuk melanjutkan itu ternyata juga tidak mudah, Pak. Banyak kendala di lapangan. Karena dinas kabupaten maupun provinsi, kementerian itu, kalau
membantu petani untuk sertifikasi organik itu cuma sekali, Pak Bambang. Selama 3 tahun, setelah 3 tahun terserah Anda mau dilanjut apa tidak. Nah, itu yang perlu pemikiran. Karena untuk biaya itu juga bukan sedikit, Pak, untuk petani. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Resertifikasi ya? Kenapa, Pak? Artinya resertifikasi. Ya, betul. Ya. Itu pun butuh biaya besar, Pak, kami. Ya. Nah, itulah konsep itulah yang akhirnya banyak dicontoh oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena kami dari 2012 sampai saat ini kami bisa perpanjang terus, Pak, untuk sertifikat. 3 tahun sekali harus kita perpanjang. Ya, itu 150 hektar itu satu desa atau tersebar di beberapa desa, Pak? Beberapa desa, Pak. Itu waktu awalnya segitu, Pak. Untuk saat ini, luas lahan saya sudah 498,1 hektar, Pak. 498 ya? Ya, dengan jumlah anggota 1.467. Ya. 1.600? 467. Ya. Nah, biaya, Pak, kalau tidak salah kan biayanya itu sekitar 30 juta per 3 tahun, Pak. 35 juta, Pak, untuk lembaga LSO-nya aja. Oh, 35 juta itu sudah bisa untuk mengcover 498 hektar ini atau belum, Pak? Iya, kalau luasan itu maupun 1 hektar ya biaya segitu, Pak. Iya, iya. Artinya sampai 500 itu juga biayanya segitu. Iya, itu baru lembaganya aja ya, Pak. Ya. Artinya persatuannya lebih murah kalau lebih luas gitu ya kira-kira. Iya. Tapi kami kan juga butuh biaya yang lain, Pak. Ya, jadi sekarang perinci, Pak. Artinya untuk lesosnya sekitar 30 juta. Kemudian yang lain-lain itu apa, Pak? Yang lain-lain karena kami setiap mau itu kan pasti ngundang Poktan dan Gapoktan, Pak. Yang tergabung di dalam yang tercatat di dalam AFL kami. Itu biaya juga? Iya, Pak. Karena gini, Pak. Mereka mau kita undang itu kami sudah harus bersyukur, Pak. Kami undang, dia mau hadir, sudah kita harus banyak bersyukur. Tapi juga harus kita pikirkan, mereka mau hadir dia sudah meninggalkan kerjaan di rumah, keluarga dia di rumah, Pak. Apakah itu juga bukan, harus kita pikirkan, Pak? Ya, artinya bukan organisasi perjuangan gitu ya. Jadi kewajiban mereka untuk datang. Iya, kewajiban mereka. Tapi mereka kan juga meninggalkan kerjaan di rumah, Pak. Iya, oke. Baik. Nah, itu harus kita hargain, Pak. Iya, dari sekitar 150 tadi sudah hampir menjadi 500. Jadi berarti trennya makin banyak yang ingin bertani organik, Pak. Iya. Ya. Kemudian apa alasannya? Apakah bertani organik ternyata lebih lebih menjanjikan, lebih menguntungkan gitu di samping tadi untuk memelihara
kelestarian lahan dan sebagainya. Itu secara ekonomis seperti apa, Pak? Secara ekonomis ya meningkat, Pak. Karena untuk saat ini untuk produk-produk organik kan pembeli mindset-nya sudah berubah, Pak. Sekarang cari produk yang makanan yang sehat, Pak, sekarang. Jadi konsumen sudah mulai berubah, Pak. Nah, itu kira-kira kalau dibandingkan, Pak, dengan bertani biasa, itu kemudian Bapak kalau bertani organik itu peningkatannya sampai berapa persen, Pak? Untuk produktivitas. Enggak, hasil, bukan produktivitas. Kalau produktivitas kan sempat menurun biasanya. Tapi Iya. hasil totalnya itu kalau dibandingkan ditanami organik dengan bertani biasa itu katanya meningkat. Itu meningkatnya sampai berapa persen? Oh, meningkat untuk ya Pak, hasil ya Pak. Ya masih bisa itu ada kenaikan juga cukup signifikan, Pak, itu, Pak. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi Cangkir Lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi Cangkir Lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi Cangkir Lelet. Ya, artinya perbandingannya. Jadi taruhlah kalau tadinya per hektar itu dalam satu kali panen gitu ya, itu dapat berapa, tapi ketika berganti ke organik itu uangnya jadi berapa gitu kira-kira. Oh gitu. Oh gini Pak, itu kalau konvensional kan paling di harga 4.000, 4.500 paling tinggi. Tapi kalau di organik kita bisa sampai 5.000, Pak. Per apa, Pak? Per kilonya. Jadi per kilonya ada kenaikan sampai Rp500, Pak. Itu gabah atau beras, Pak? Gabah. Oh, gabah ya. Jadi IKP, kalau Pak. Iya ya. Jadi kalau organik 4.000, kalau non organik 4.000, kalau organik bisa sampai 5.000 gitu, Pak ya. Iya. Jadi Iya gitu, Pak. Kalau jadi beras kira-kira 2 kali lipat harganya. Ya, gini Pak. Kalau yang konvensional kalau kayak Mendik Wangi Susu kan di harga 12.000. Tapi kami sudah jual di harga 16.000, Pak. Oh, jadi kalau sudah dalam bentuk beras, Pak ya? Iya. Oke, jadi berarti meningkat. Nah, sekarang persoalannya kan hasilnya sudah jelas-jelas lebih baik. Tapi kenapa perkembangannya lambat, Pak? Artinya tidak semua segera. Sebenarnya kalau semua pindah ke organik kan juga bagus gitu karena hasilnya bagus. Ya, tapi kan merubah mindset petani kan tidak mudah, Pak Bambang. Oh, jadi persoalannya itu ya. Iya. Ya, jadi artinya merubah mindset tadi kan tidak mudah. Itu kerjaan siapa sebenarnya harus merubah mindset? Ini kan aneh, ada sesuatu yang lebih bagus tapi orang susah. Ya, mestinya kan pemerintah, masyarakat itu berkepentingan. Itu tugas dari organisasi dan penyuluh, Pak. Kita harus bergandengan, Pak. Tidak bisa dipisahkan antara kelompok sama penyuluh harus berdampingan, Pak. Iya. Atau apakah begini, kalau semua pindah ke organik, maka bisnis pupuk dan pestisida kimia itu akan terganggu lah minimal atau akan terhenti. Apakah ada juga usaha-usaha mereka yang punya kepentingan bisnis itu supaya petani nggak segera pindah ke organik? Ya ada, Pak, pasti ada itu. Oh,
ya. Itu pasti ada. Ya. Nah, sekarang soal pemasaran, Pak. Saya bicara dengan beberapa petani di tempat yang lain, itu mereka mengatakan kesulitan di pemasaran. Nah, bagaimana pengalaman Bapak mengenai pemasaran? Ya, memang faktor yang krusial jadi pemasaran memang, Pak. Nah, saya sampai saat ini aja belum bisa terserap semua, Pak. Harus sekitar 40% yang baru 40-50% baru bisa kita serap, Pak. Karena faktor di pasar, Pak. Oh. Nah, kalau tidak terserap, itu jalan keluarnya seperti apa, Pak? Ya, kalau nggak terserap biasanya ya akhirnya dijual lokal, Pak. Oh, dijual lokal dengan harga yang lebih murah, gitu. Iya, Ya. Tapi tetap masih di atas apa? Yang iya, Pak, masih di atas konvensional. itu, Pak. Ya. Oh. Nah, sekarang apa yang menyerap itu selama ini apa, Pak? Apakah distribusi ada distributor apa yang besar itu, atau mungkin apa ada yang sampai diekspor misalnya seperti itu? Seperti apa, Pak ini? Ada, Pak. Itu kami kerjasama dengan CV Sintarama kali itu. Itu juga beras kami sudah diekspor ke New Zealand juga itu, Pak. Tapi lewat pihak ketiga ya, Pak. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, Bapak tadi mengatakan sudah jual 16.500 per kilo. Itu jual langsung ke konsumen atau juga ke distributor harganya segitu? Itu harga distributor, Pak. Oh, jadi itu harga distributor. Jadi Ya, kalau di pasar itu bisa sampai berapa, Pak? kalau yang varietas Menek Wangi Susu itu, Pak, itu di pasaran di atas, kalau yang di Jakarta itu sudah di atas 25-30, Pak. Iya, apalagi kalau udah masuk ke retail, itu 2 kilo bisa dijual sekitaran 80, Pak. Wah. Ya, 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 ya. Kan kita nggak bisa meri ya, Pak. Oh, nggak boleh. Iya toh, Pak? Yang penting Bapak sudah untung. Iya. Ya, kan distribusi itu juga biaya juga mereka. Oh iya, Pak. Ya. Jadi harga 16.500 itu apa sampai tempat distributor itu atau ngambil di Magelang, Pak? Ambil, Pak. Ambil. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak ini kan apa ya, lokasinya di Sawangan. Nah, untuk Betul. Kabupaten Magelang sendiri, apakah ada juga kelompok-kelompok yang seperti Gatos ini, Pak? Ada, Pak, yang di Ya. Sekar Langit. Oh, jadi artinya juga sudah berkembang, Pak ya? Iya, Nah, karena di Sawangan, di Magelang ada 3 kawasan, Pak. Memang nah, embrionya di Kecamatan Sawangan ini, Pak. ya, awal mulanya itu, Pak ya. Iya. Ya. Nah, Sebenarnya kami sudah generasi ketiga, Pak, oh, di Sawangan ini. ya, ya, ya. Nah, sekarang dengan itu juga akan apa ya, mengurangi semangat gitu ya. Harga memang tinggi, tapi penyerapannya tidak bisa maksimal. Betul. Kalau menurut Pak Ahmad Soleh ini, apa yang harus dilakukan misalnya, apa yang bisa dibantu misalnya pemerintah misalnya, yang diharapkan apa, Pak? Ya, harapan kami pemerintah bisa membantu untuk pasar, Pak. Tapi nanti kami juga lagi dapat proyek besar nih, Pak, dari ISDP sama IPAT, Pak. Islamic Development Bank itu Bank Islam Dunia sama IPAT itu untuk pengembangan padi organik, Pak, di Kabupaten Magelang ini, di 3 kawasan. Nah, ini lagi proyek sudah jalan 2 tahun ini, Pak. Proyek itu proyek pembelian gitu, Pak? Bukan, kita dibantu oleh
IPAT itu untuk infrastruktur sama ini pembangunan pabriknya, Pak. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bu Nur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bu Nur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di garang asem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Semacam apa, RMU gitu, Pak? Iya, RMU komplit, Pak. Gatos ini dibantu RMU itu ya, Rice Milling Unit itu. Apa kemudian dampaknya, Pak? Apakah harganya bisa lebih murah atau kualitasnya lebih bagus atau apa kira-kira? Kalau harga sudah mungkin harga sudah standar ya, Pak. Mungkin bisa naik karena kualitas kami lebih bagus. Nah, Pak Matsoe, itu yang sekarang bergerak di beras organik itu kan nggak hanya Magelang ya. Saya sudah wawancara dengan Boyolali, Ya, Poli, Pak. Apoli, Wonogiri. Wonogiri. Besok juga kita mau dengan Karanganyar. Artinya kan banyak. Itu gimana, Pak, untuk menentukan harga? Apakah beda-beda gitu atau ada komunitas? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Oh, ya. Karena kami punya kualitas, Pak. Oh. Jadi berbeda karena mengandalkan kualitas gitu, Pak ya. Jadi, iya, karena ya. Lahan juga menentukan, Pak. Ya. Air juga menentukan. Ya. Nah, artinya kalau orang sama-sama mendengar bahwa ini beras organik, jenisnya sama, metik susu misalnya, kemudian tidak ada koordinasi yang dari daerah lain lebih murah, itu kan apa, Pak? Pemasaran bisa terganggu. Enggak, itu enggak masalah, Pak, karena kami punya segmen pasar sendiri-sendiri, Pak. Oh, gitu ya. Menarik. Jadi, iya. Segmen pasarnya beda-beda. Iya. Jadi kalau begitu harga gatos ini termasuk yang tinggi gitu, Pak, ya, dibanding yang lain. Mungkin agak tinggi, Pak. Karena kami juga kirim sampai Kaltim, Pak. Nah, untuk pembeli, Pak, selain apa? Selain jaminan sertifikasi tadi, bagaimana pembeli tahu bahwa kualitasnya beda-beda? Kan kadang-kadang jenisnya sama. Ya, gini, Pak. Karena contohnya suatu produk Metik Wangi Susu. Metik Wangi Susu itu kan milik Kabupaten Magelang, Pak. Varietas itu. Ditanam dimanapun bisa, Pak. Tapi rasa suruh sama di Sawangan nggak bisa, Pak. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Oh, gitu ya. Iya. Kenapa, Pak, itu? Karena lingkungan, air, atau seperti apa? Tanah dan air, Pak. Oh, iya. Nah, karena IG-nya juga di Sawangan, Pak. Jadi maksud saya bagaimana cara menerangkan kepada pembeli bahwa ini memang
luar biasa gitu. Ya gini Pak, biasanya pembeli itu nyari begitu ketemu merasakan, wah aku biasanya beli di sana gini kok beli sini gini, gitu Pak. Jadi harus punya pengalaman pribadi gitu Pak ya. Iya. Ya. Jadi kalau begitu selain melalui distributor tadi, para petani itu bisa nggak memasarkan sendiri-sendiri, siapa tahu punya langganan sendiri-sendiri. Ya ada Pak, petani yang punya langganan sendiri juga ada. Jadi kami tidak mengikat Pak. Kalau memang petani punya pasar sendiri yang lebih bagus, silahkan kami. Karena mereka juga kadang pengen harga lebih toh Pak. Kalau mereka tidak bisa, baru dikirim ke kelompok gitu Pak. Tapi gini Pak, kami sudah ada ikatan sama kelompok Pak. Jadi kita juga ada fair trade-nya yang kita kembalikan ke kelompok Pak, ke petani. Fair trade kami besar Pak, sebenarnya kalau dinilai dengan uang. Benih itu petani ngambil dari kami gratis Pak, benih. Jadi khusus anggota gratis Pak ya? Iya. Terus angkutan kita gratiskan juga Pak untuk angkutan. Maksudnya angkutan apa Pak? Angkutan? Dia panen dari sawah kan harus diangkut dengan mobilisasi. Oh gitu ya, diangkut sampai kemana? Ke rumah atau sampai ke tempat kami, ke gudang. Nah kemudian beban bagi anggota apa Pak? Apa kena iuran atau kena apa? Tidak, anggota tidak kita kenakan iuran Pak. Tapi untuk pelaku usaha dalam Gatos ini itu ada fee untuk organisasi karena organisasi butuh biaya untuk operasional Pak. Kayak perpanjang sertifikat apa itu dari penjualan Pak yang kita potong. Oh, jadi artinya gimana? Kalau petani tidak, tapi kalau pelaku usaha itu pelaku usahanya itu yang siapa Pak? Nah, ada Pak, di kami ada 5 orang Pak yang pelaku usaha untuk penjualan beras ini. Selain di tempat kami ada Pak, ada 4 titik lagi. Jadi, setiap penjualan per kilo kita kenakan fee Rp200 Pak. Oh, artinya dijual keluar gitu atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita jual keluar itu nota kuotanya berapa itu harus kita potong Rp200 per kilo. Jadi suatu contoh kita jual 1 ton berarti 200.000 harus masuk ke organisasi gitu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Gitu. Jadi berarti yang dikurangi itu jatahnya petani atau jatahnya penjual itu tadi Pak? Penjual Pak, petani kita nggak pernah di ulik-ulik sama sekali Pak, tidak pernah dipotong-potong sama sekali, nggak ada potongan untuk petani. Ya, dengan tadi menjual 16.500 itu yang diterima petani berapa Pak? Petani itu jualnya kan berupa gabah Pak.
Petani Gabah basah, Pak. gabah basah ya. Jadi Iya, dari sawah. harga gabah organik itu berapa yang dibeli kelompok? 6.000, Pak. Oh, dibeli 6.000. Yang menikmati susu. Ya. Iya. Nah, kalau jadi beras itu 1 kilogram gabah itu tadi jadi berapa kilo, Pak? 1 kilo itu jadinya 8 on, Pak. Oh, bagus sekali ya. 1 kilo jadi 8 on ya. Pak, mohon maaf. 1 kilo jadinya 6 on, Pak. 5,5 sampai 6 on. Tapi rata-rata 5,5, Pak. Jadi kalau begitu nilai yang dibeli dengan 6.000 itu nilai dasarnya setelah jadi beras jadi berapa, Pak? Kira-kira ya 8.000-an lah ya. Gini, Pak. Karena kenapa kami jual harga segitu, karena kalau udah masuk mesin color sorter itu keluarnya juga banyak, Pak, broken kami. Oh ya, ya betul. Ya. Itu, Pak. Ya, artinya bahwa keuntungan ada di mana, Pak? Itu ada di kelompok atau di mana? Sama-sama, Pak. Ya, enggak, petani kan sudah jelas. Pak, petani kan sudah jelas dari. Petani dibeli dengan harga 6.000 ya, per petani sudah untung. Sudah untung, oke. Nah, kami proses, kami juga butuh biaya banyak, Pak. Penjemuran, tenaga kerja, tenaga giling, tenaga color sorter, packaging, terus pengemasan. Iya, selisih itu yang menikmati kelompok ya, Pak. Gatos ya. Iya. Iya, jadi bisa mendapat sampai berapa, Pak, per kilogramnya itu? Ya, sebenarnya per kilogramnya maksimal dapatnya 1.000, Pak. Ya, tapi kan 1.000 itu bukan utuh 1.000 ya, Pak. Karena masih kita potong operasional juga, Pak, untuk karyawan, untuk apa. Karena kami punya karyawan, Pak. Iya, iya. Ya, oke, baik. Jadi itu yang diproses lewat Gatos. Tapi kalau petani itu misalnya menjual sendiri, tadi boleh, Pak ya? Jadi boleh, Pak. Boleh. Kita tidak melarang, Pak. Nggak boleh mengikat petani, Pak. Jadi ada pilihan lah ya? Iya. Kita kasih kebebasan, Pak. Iya, iya. Ya, Pak Ahmad Soleh, saya kira terima kasih. Ini cukup jelas gitu ya. Nah, iya, Pak. Mungkin ke depan apa, Pak, yang diharapkan? Misalnya fasilitas dari pemerintah atau mungkin untuk melancarkan ini supaya makin banyak orang yang bertani organik gitu. Kalau rencana ke depan ya pemerintah daerah tetap menyupport, bupati pun menyupport, Pak. Harapan kami paling tidak kita bisa ekspor, Pak. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi, Pak niki, Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen, Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Tapi kan niku nggih Kiai mriki Napa? Masani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten, Pak?
Kula Sutardi. Sutardi. Nggih, Asli pundi? saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Teng Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Tadi kan juga sudah diekspor, Pak. Maksudnya gimana? Ekspor sendiri Ya, gitu, kita Mas? ekspor sendiri, Pak. Oh, Kita ekspor sendiri. iya, 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 iya. Ya, tapi untuk ekspor juga kita nggak mudah, Pak. Karena ya banyak tantangan di birokrasi apa ya, Pak. Sebenarnya itu juga nggak mudah ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Soleh. Ya, Pak. Nanti mungkin kapan-kapan saya akan lihat ya, ke lapangan ya. Kalau bagus gitu ya, pasti saya akan nyoba untuk ini saya banding-bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti apa gitu. Ya. Oke, Oke. monggo silakan. Ya. Pintu terbuka, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Soleh. Masih ada yang ingin disampaikan? Ya, sebenarnya ini intinya gini, Pak. Kenapa kita ke organik? Jadi kita luruskan lagi, kita harus memperbaiki ekosistem kita, Pak. Ekosistem kita sudah rusak karena dengan pestisida tinggi, pupuk kimia tinggi. Karena pestisida itu dampaknya luar biasa, Pak, terhadap tubuh manusia. Karena kalau kena hari ini, kita hilangnya 14 sampai 20 tahun, Pak. Dampak dari kena pestisida itu bisa, satu contoh kecil sudah asam urat, rematik, bisa ginjal, bisa jantung, Pak. Kontaminasi dengan pestisida kimia. Itu, Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Ahmad Soleh, Ketua Gabungan Pak. Tani Organik Sawangan, Amin. Gatos, yang sudah bercerita tentang bagaimana proses bertani organik dan ternyata sudah membantu petani dengan hasil yang lebih baik, berkualitas, harga lebih menarik, dan sekaligus juga untuk menyelamatkan bumi, mengurangi dampak kimia, baik dari pupuk maupun pestisida. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan sukses, lancar apa yang dilakukan oleh Gatos dan Pak Ahmad Soleh. Amin, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.